Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton sembarangan. Ia disebut sebagai weton yang sejak kelahirannya sudah digaris oleh takdir besar, meskipun jalan hidupnya tampak berliku, pahit, dan penuh penderitaan. Leluhur Jawa percaya, siapapun yang lahir di weton pahing, tidak pernah ditakdirkan hidup biasa-biasa saja. Weton pahing berada di bawah pengaruh energi api dan angin, dua unsur alam yang keras, liar, dan sulit dikendalikan. Api melambangkan semangat, ambisi, dan kekuatan batin yang besar. Sedangkan angin melambangkan perubahan hidup yang cepat, tak terduga, dan seringkali menyakitkan. Maka tidak heran, orang pahing sejak kecil sering merasa hidupnya berat, seolah selalu ada ujian yang datang bertubi-tubi tanpa jeda. Banyak orang pahing lahir dari keluarga sederhana, bahkan kekurangan. Sejak kecil sudah akrab dengan keterbatasan. Keinginannya sering tidak terpenuhi, mimpinya kerap diremehkan, dan usahanya jarang dihargai. Dalam Primbon disebutkan, penderitaan awal hidup pahing adalah proses penguatan jiwa, bukan hukuman. Leluhur Jawa menulis, pahing iku wadah gede, nanging kudu dikuata kedisik. Artinya, pahing adalah wadah besar, namun wadah itu harus diperkuat terlebih dahulu sebelum diisi rezeki melimpah. Jika rezeki besar diberikan terlalu awal, jiwa pahing belum siap menanggungnya dan justru bisa hancur oleh kesombongan. Itulah sebabnya, hidup orang pahing sering terasa seperti jalan menanjak tanpa ujung. Saat orang lain mulai menikmati hasil, pahing masih berjuang. Saat orang lain tertawa, pahing justru diuji. Namun tanpa disadari, setiap luka itu sedang membentuk kekuatan batin yang luar biasa. Primbon juga menyebutkan, orang pahing memiliki keteguhan hati yang jarang dimiliki weton lain. Ia bisa jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit. Ia bisa dikhianati, tapi tetap melangkah. Ia bisa diremehkan, tapi tidak berhenti bermimpi. Inilah tanda awal bahwa takdirnya bukan kecil. Di mata manusia, hidup pahing tampak penuh kesialan. Namun di mata semesta, pahing sedang ditempa menjadi sosok besar. Karena kekayaan sejati, menurut leluhur, tidak hanya berupa harta, tapi juga mental yang kuat, hati yang luas, dan kesabaran yang dalam. Maka jika hari ini orang pahing masih berada di titik terendah hidupnya, Primbon menegaskan satu hal, itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari takdir kekayaan yang sedang disiapkan. Dalam Primbon Jawa, penderitaan bukanlah musibah tanpa makna, terutama bagi mereka yang lahir di weton pahing. Leluhur percaya, pahing adalah weton yang dipilih, bukan weton yang dikasihani. Karena itu, jalannya tidak pernah dibuat mudah. Sejak kecil, orang pahing sering merasa hidupnya berbeda. Bukan karena lebih beruntung, justru sebaliknya. Ia lebih sering kalah, lebih sering kecewa, dan lebih sering diuji dibandingkan orang lain seusianya. Saat teman-temannya melangkah maju, pahing seperti tertahan di tempat. Saat orang lain mendapat bantuan, pahing justru harus berjuang sendirian. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tirakat tanpa sadar. Sebuah laku batin yang dijalani tanpa diminta, tanpa disadari, namun sangat menentukan masa depan. Leluhur menuliskan bahwa jiwa yang kelak memegang rezeki besar, harus lebih dulu diuji kesabarannya. Itulah mengapa hidup orang pahing di awal sering penuh rasa pahit. Ia bisa bekerja lebih keras, namun hasilnya kecil. Ia bisa berbuat baik, tapi malah disalahpahami. Ia bisa jujur, tapi justru dimanfaatkan. Semua ini bukan kebetulan. Dalam Primbon disebutkan, semesta sedang memilah. Siapa yang layak memegang amanah besar, dan siapa yang tidak. Dan pahing, meski sering hampir menyerah, selalu bertahan. Penderitaan ini berfungsi sebagai penyaring. Orang-orang yang berniat buruk, perlahan menjauh. Lingkungan yang salah, satu persatu terlepas. Pahing mungkin merasa kesepian, tapi justru itulah cara semesta membersihkan jalannya. Leluhur Jawa percaya, jika orang pahing kaya terlalu cepat,
maka kekayaannya akan menjadi bumerang. Ia bisa salah pergaulan, salah keputusan, dan akhirnya jatuh lebih dalam. Maka rezekinya ditahan, bukan ditolak. Banyak pahing mengalami fase hidup di mana mereka merasa, kenapa hidupku begini terus? Apa aku memang tidak ditakdirkan bahagia? Kenapa aku selalu kalah? Primbon menjawab pertanyaan itu dengan satu kalimat tegas. Amarga kowe lagi disiapke. Karena kamu sedang dipersiapkan. Penderitaan orang pahing bukan tanda nasib buruk, melainkan tanda proses besar sedang berjalan. Setiap rasa sakit melatih empati. Setiap kegagalan melatih kebijaksanaan. Dan setiap air mata, diam-diam memperkuat batin. Inilah rahasia yang jarang diketahui. Orang pahing yang mampu bertahan di fase ini, hampir pasti akan melonjak jauh ketika waktunya tiba. Rezekinya tidak kecil, tidak sebentar, dan tidak mudah habis. Karena ia sudah tahu rasanya hidup tanpa apa-apa. Maka jika hari ini hidup orang pahing masih terasa berat, Primbon berpesan, jangan iri pada yang lebih dulu berhasil, karena jalurmu berbeda. Jalurmu lebih sunyi, tapi ujungnya lebih tinggi. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase sakral dalam hidup weton pahing yang tidak dimiliki semua orang. Fase ini disebut sebagai bangkitnya aura rezeki. Sebuah momen ketika penderitaan panjang mulai berbalik arah, dan semesta perlahan menunjukkan bahwa semua luka masa lalu tidak pernah sia-sia. Orang pahing tidak serta-merta menjadi kaya secara tiba-tiba. Kebangkitannya halus, pelan, namun penuh tanda-tanda gaib. Mereka mulai merasakan perubahan aneh dalam hidup. Bukan karena usaha mendadak besar, tetapi karena peluang-peluang yang dulu tertutup, kini terbuka sendiri. Primbon menyebut aura ini sebagai wahyu banda. Wahyu kekayaan. Sebuah restu semesta yang hanya turun pada jiwa yang telah lulus ujian batin. Ketika wahyu ini menyentuh seseorang, cara hidupnya berubah, cara berpikirnya berubah, bahkan cara orang lain memandangnya pun ikut berubah. Ciri awal bangkitnya aura rezeki pahing seringkali tidak disadari. Ia mulai bertemu orang yang tepat di waktu yang tepat, mendapat kepercayaan besar secara tiba-tiba. Mendapat ide atau intuisi kuat yang tak biasa. Usaha lama yang dulu mati, tiba-tiba hidup kembali. Yang menarik, semua ini terjadi tanpa ia memaksa. Seolah-olah semesta berkata, sekarang giliranmu. Dalam Primbon Jawa dituliskan, ketika aura rezeki pahing bangkit, getaran energinya mulai terasa oleh orang lain. Ada yang mendekat dengan niat baik. Ada pula yang iri tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba meremehkan lagi. Ada pula yang pura-pura baik. Semua ini adalah tanda bahwa energi pahing sedang naik. Namun, leluhur memberi peringatan keras. Di fase ini, pahing harus tetap rendah hati. Karena aura rezeki itu seperti api. Jika dijaga, ia menghangatkan dan menerangi. Tapi jika dipamerkan, ia bisa membakar diri sendiri. Banyak pahing yang di titik ini mulai merasakan perubahan ekonomi. Tidak langsung kaya raya, tetapi aliran rezeki mulai lancar. Hutang pelan-pelan terbayar. Kesempatan usaha datang silih berganti. Nama baik mulai terangkat. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini mulai melirik. Primbon menegaskan, rezeki pahing bukan rezeki sesaat. Ia datang dengan struktur, dengan jalur, dengan tujuan. Kekayaan yang diberikan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk menopang hidup jangka panjang. Inilah fase di mana orang pahing harus paling waspada sekaligus paling bersyukur. Karena jika ia mampu menjaga sikap, menjaga laku hidup, dan tidak lupa asal-usul, maka wahyu banda akan menetap lama. Dan ketika aura rezeki ini sudah benar-benar menyatu, hidup orang pahing tidak akan pernah kembali ke titik nol. Mungkin masih ada ujian, tapi bukan lagi soal bertahan hidup, melainkan soal mengelola kelimpahan. Dalam Primbon Jawa, ada satu titah gaib yang hanya disematkan pada weton tertentu. Dan pahing termasuk di dalamnya. Titah ini tidak ringan, tidak menyenangkan, namun sangat mulia.
Leluhur menyebutnya sebagai beban suci, takdir untuk menjadi penopang hidup banyak orang. Orang Pahing tidak dilahirkan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Sejak awal, jiwanya sudah dipilih untuk menjadi tempat mengalirnya rezeki. Bukan untuk ditahan, melainkan untuk dialirkan. Inilah sebabnya, hidup Pahing terasa berat bahkan setelah rezekinya mulai terbuka. Primbon menuliskan, ketika rezeki Pahing mulai naik, tanggung jawabnya juga ikut naik. Keluarga datang dengan harapan. Saudara datang dengan kebutuhan. Bahkan orang yang dulu meremehkan, tiba-tiba datang meminta bantuan. Dan semua itu bukan kebetulan. Leluhur Jawa percaya, jika Pahing mampu memikul peran ini dengan ikhlas, rezekinya akan dijaga langsung oleh semesta. Namun jika ia menolak, bersikap kikir, atau lupa daratan, maka aliran rezeki bisa tersendat tanpa sebab yang jelas. Inilah ujian paling berat bagi Pahing, bukan saat miskin, melainkan saat mulai berkecukupan. Karena di fase ini, egonya diuji, hati ini diuji, keputusannya diuji. Apakah ia masih ingat masa sulitnya dulu, atau justru menjadi orang yang paling lupa daratan? Primbon menggambarkan orang Pahing sebagai tiang penyangga rumah besar. Jika tiang ini kuat dan lurus, rumah akan berdiri kokoh. Tapi jika tiangnya rapuh atau bengkok, seluruh bangunan bisa runtuh. Begitulah posisi Pahing di keluarganya, bahkan di lingkungannya. Banyak Pahing akhirnya menjadi tulang punggung keluarga besar, tempat orang lain bersandar, penolong di saat genting, sumber solusi, bukan sekadar uang. Dan disinilah letak rahasia besar itu. Semesta hanya menjaga kekayaan orang yang bermanfaat bagi banyak jiwa. Primbon menegaskan, Pahing yang menjalani titah leluhur ini dengan hati lapang, akan selalu menemukan jalan keluar saat masalah datang. Usahanya boleh goyah, tapi tidak akan runtuh. Hartanya boleh naik turun, tapi tidak akan habis. Sebaliknya, Pahing yang menolak peran ini, sering merasa hidupnya aneh. Uangnya ada, tapi cepat hilang. Usahanya jalan, tapi selalu bocor. Hubungannya dengan orang-orang menjadi panas. Itu tanda titah leluhur sedang diabaikan. Maka dalam bab ini, Primbon memberi pesan tegas, jika kamu weton Pahing dan rezekimu mulai naik, jangan bertanya kenapa bebanmu juga berat, karena memang itulah harga dari takdir besar. Dan bagi Pahing yang mampu memikulnya, kekayaan bukan lagi soal jumlah, melainkan soal keberkahan yang terus mengalir tanpa putus. Dalam Primbon Jawa, tidak ada kekayaan tanpa penjagaan, terutama bagi mereka yang lahir di weton Pahing. Karena semakin besar rezeki yang dititipkan, semakin ketat pula aturan gaib yang mengikatnya. Leluhur menegaskan, kekayaan Pahing bukan milik mutlak, melainkan amanah yang bisa ditarik kapan saja. Banyak orang Pahing heran, mengapa setelah hidupnya mulai membaik, tiba-tiba datang masalah keuangan yang tidak masuk akal. Uang seperti menguap, usaha terasa bocor, pengeluaran datang bertubi-tubi. Dalam Primbon, ini bukan soal nasib buruk, melainkan pantangan yang tanpa sadar telah dilanggar. Pantangan pertama yang paling fatal adalah meremehkan orang kecil. Leluhur Jawa percaya, rezeki Pahing dijaga oleh energi empati. Ketika Pahing merasa lebih tinggi, lebih pintar, atau lebih berkuasa, maka energi penjaga itu melemah. Rezeki tidak langsung hilang, tetapi perlahan bocor. Pantangan kedua adalah mengingkari janji, sekecil apapun itu. Janji bagi weton Pahing bukan sekadar ucapan, melainkan ikatan batin. Jika sering ingkar, aura kepercayaan runtuh, dan bersamaan dengan itu, kepercayaan semesta ikut ditarik. Pantangan ketiga adalah sombong saat mulai naik. Primbon menyebut, kesombongan adalah pintu tercepat menuju kejatuhan. Banyak Pahing jatuh bukan karena miskin, tetapi karena lupa bagaimana rasanya susah. Saat ini terjadi, kekayaan yang dibangun lama bisa runtuh cepat. Pantangan keempat yang sering disepelekan adalah melupakan orang tua dan leluhur. Dalam kepercayaan Jawa,
Restu leluhur adalah fondasi rezeki Pahing. Jika hubungan batin ini renggang, maka fondasi ikut retak. Rezeki masih datang, tapi tidak pernah utuh. Namun Primbon tidak hanya memberi larangan. Ia juga memberi kunci penjagaan rezeki. Kunci itu justru sederhana dan sering dianggap remeh. Pertama, rendah hati meski mampu. Kedua, sedekah meski sedikit. Ketiga, menepati janji walau berat. Keempat, ingat asal-usul dan jangan melupakan doa orang tua. Primbon menegaskan, Pahing yang menjaga pantangan dan kunci ini, rezekinya akan stabil, tenang, dan bertahan lama. Tidak selalu terlihat mewah, tapi selalu cukup. Tidak selalu besar di depan, tapi kuat di dalam. Bab ini menjadi pengingat keras, bukan sulitnya mencari uang yang membuat Pahing jatuh, melainkan kelalaiannya menjaga amanah. Dalam Primbon Jawa, setiap weton memiliki garis hidupnya sendiri. Ada yang ditakdirkan tenang, ada yang ditakdirkan biasa, dan ada pula yang ditakdirkan besar namun berliku. Weton Pahing berada di golongan terakhir. Bukan karena ia paling beruntung, tetapi karena ia paling kuat untuk menanggung takdir besar. Leluhur Jawa menegaskan, kekayaan yang kelak dimiliki orang Pahing bukan hasil keberuntungan semata, melainkan buah dari perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan kesabaran. Setiap penderitaan di masa lalu adalah bagian dari perjanjian gaib yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Di titik ini, Primbon mengingatkan satu hal penting. Takdir kaya raya Pahing tidak akan datang sebelum jiwanya siap menerimanya. Itulah sebabnya, hidup orang Pahing sering terasa terlambat dibandingkan orang lain. Ketika orang lain sudah menikmati hasil, Pahing masih berjuang. Namun justru di sanalah rahasianya. Ketika Pahing akhirnya sampai di puncak, ia tidak mudah jatuh. Karena ia tahu cara bertahan, bukan hanya cara menikmati. Primbon menyebut fase akhir ini sebagai mapan sejati. Bukan sekadar punya uang, tetapi punya kendali atas hidupnya. Hutang tidak lagi menghimpit, ketakutan tidak lagi menguasai. Dan keputusan hidup tidak lagi diambil karena terpaksa, melainkan karena sadar. Pada fase ini, orang Pahing mulai merasakan hidup lebih tenang meski tanggung jawab besar. Rezeki datang konsisten, bukan meledak lalu hilang. Nama baik terjaga, dihormati tanpa perlu pamer. Inilah kekayaan yang sesungguhnya menurut leluhur Jawa. Kekayaan yang tidak berisik, namun kokoh. Kekayaan yang tidak rapuh, meski diuji. Namun Primbon juga menutup dengan pesan tegas, takdir hanyalah jalan, pilihan tetap ada di tangan manusia. Jika Pahing memilih malas, angkuh, dan lupa diri, maka takdir bisa melambat. Namun jika ia tetap rendah hati, sabar, dan ingat asal-usulnya, takdir itu tidak akan meleset sedikit pun. Maka bagi siapapun yang lahir di weton Pahing dan hari ini hidupnya masih berat, Primbon berpesan, jangan minder, jangan iri, dan jangan berhenti. Karena jalanmu memang bukan jalan cepat, tapi jalan yang berakhir tinggi dan panjang. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar semua luka, semua hinaan, semua kegagalan, adalah harga yang pantas untuk takdir kaya raya yang akhirnya kamu pegang. Karena bagi weton Pahing, kaya raya bukan kebetulan, melainkan janji lama yang akhirnya ditepati semesta. Jika kamu merasa isi video ini ada kaitannya dengan hidupmu, jika kamu lahir di weton Pahing dan merasakan jalan hidup yang berat sejak awal, jangan abaikan pesan ini. Tekan like sebagai tanda syukur, bagikan, share video ini ke keluarga dan orang terdekat, karena bisa jadi mereka juga sedang menunggu waktunya dibangkitkan. Dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan rahasia Primbon, weton, dan takdir hidup yang tidak pernah dibahas secara sembarangan. Karena siapa tahu, video berikutnya adalah tanda yang selama ini kamu tunggu.